Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat fisika, kita jumpa lagi di channel Fisika Sekolah Asik. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu membahas tentang materi gelombang bunyi. Di mana materi ini merupakan materi kelas 11 semester 2. Sebelumnya, kita telah belajar atau membahas tentang materi dawai sebagai sumber bunyi. Dan pada video kali ini, kita akan membahas materi yaitu pipa organa sebagai sumber bunyi. Baiklah, kita mulai saja kajian teori kali ini, yaitu mengenai pipa organa sebagai sumber bunyi. Apa itu pipa organa? Pipa organa itu adalah suatu pipa atau kolom udara yang dapat menghasilkan bunyi. Hal itu terjadi apabila dimasukkan atau ditiupkan udara ke dalam pipa itu pada tekanan tertentu. Sehingga udara yang ada di dalam kolom pipa tersebut itu bergetar dan menghasilkan bunyi. Ya. Nah, contohnya dalam alat musik, misalkan seruling, trompet, atau saksofon, dan lain sebagainya. Pipa organa secara umum itu ada dua jenis. Yang pertama, ada yang disebut dengan pipa organa terbuka, di mana pipa ini kedua ujungnya terbuka, tidak tertutup. Nah, sebagaimana penjelasan sebelumnya yaitu pada dawai, pipa organa juga di sini sebagai sumber bunyi itu dapat menghasilkan bunyi-bunyi yang beraturan yang disebut dengan nada. Nada-nada yang dihasilkan pada pipa organa berdasarkan frekuensinya itu pun memiliki tingkatan-tingkatan. Dimulai dari yang paling rendah yaitu nada dasar, kemudian naik ke nada atas, di mana nada atas juga punya tingkatan, yaitu nada atas pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita bahas dulu dari yang paling dasar, yaitu nada dasar pada pipa organa terbuka. Nah, sebuah pipa organa terbuka dapat menghasilkan nada dasar apabila ketika ditiupkan udara kepada pipa itu, maka di dalam kolom udara itu, udara bergetar dan membentuk pola gelombang seperti gambar ini. Nah, kalau kita lihat, sepanjang pipa ini, misalkan panjang pipa itu adalah L ya, sepanjang pipa ini, udara itu bergetar dan membentuk pola gelombang, yaitu setengah gelombang, seperti ini. Nah, karena ini terbuka kedua ujungnya, maka setiap ujung yang terbuka itu akan membentuk pola gelombang perut, ya. Ini sebagai perutnya. Dan yang berpotongan nanti gelombang itu sebagai simpulnya. Nah, kalau kita lihat di sini, sepanjang pipa organa ini terbentuk setengah gelombang. Berarti L sama dengan setengah lambda. Dilihat juga di sini bahwa sepanjang pipa ini terbentuk dua perut dan satu simpul. Kalau kita tuliskan L, sepanjang pipa ini itu terdiri dua perut dan satu simpul. Dan karena di sini L-nya adalah setengah lambda, maka panjang gelombang yang dibentuk atau yang dihasilkan di sini nilainya adalah sebesar 2 kali panjang pipa itu sendiri, yaitu lambda sama dengan 2L. Frekuensi nada dasarnya sama dengan dawai, yaitu F0 sama dengan pi per 2L, karena lambdanya sama dengan 2L. Tetapi yang membedakan pipa organa dengan dawai, di sini V-nya, V itu adalah cepat rambat bunyi di udara. Kalau pada dawai, V-nya itu adalah cepat rambat bunyi dalam dawai. Karena di sini, di pipa organa itu yang bergetarnya itu adalah udara, bukan pipanya. Kemudian L-nya adalah panjang dari pipa itu sendiri. Satuannya adalah meter. Meningkat dari nada dasar, kita naik ke nada berikutnya, yaitu nada atas pertama. Suatu pipa organa terbuka menghasilkan nada atas pertama apabila udara yang ada di dalam kolom itu bergetar dan merambat membentuk pola gelombang seperti ini. Ya. Kalau kita lihat, pola gelombang yang dibentuk ini satu gelombang penuh, tapi kedua ujungnya membentuk perut. Kalau dawai, kedua ujungnya membentuk simpul. Nah, di sini berarti L itu sama dengan lambda, karena satu panjang ini sama dengan satu gelombang. Dan kalau kita lihat juga di sini terdiri dari 3 perut dan 2 simpul. Berarti sepanjang L itu ada 3 perut dan 2 simpul. Dan lambdanya sama dengan panjang pipa itu sendiri. Kemudian frekuensi nada atas pertama. Karena frekuensi itu pi per lambda, berarti F ke 1 itu sama dengan pi per L. Kemudian naik lagi ke nada atas berikutnya. Pada pipa organa terbuka, yaitu nada atas kedua. Nah, nada atas kedua itu terjadi apabila kolom-kolom udara yang ada dalam pipa itu bergetar membentuk gelombang seperti gambar ini. Kalau kita lihat, di sini membentuk satu setengah gelombang yang terdiri dari 4 perut dan 3 simpul.
Berarti sepanjang L ini ada 4 perut dan 3 simpul. Karena L-nya adalah 1,5 lambda atau 3/2 lambda, maka lambdanya adalah 2/3 L. Berarti frekuensi nada atas keduanya itu adalah 3V/2L. Berarti rumus-rumus untuk frekuensinya sama dengan rumus-rumus pada Dawei. Tetapi yang membedakan adalah jumlah perut dan simpulnya. Ya. Dan juga ini V-nya. Kalau di sini adalah V-nya itu cepat lambat bunyi di dalam udara. Kemudian, kalau kita simpulkan dari penjelasan nada atas pertama dan nada atas kedua, berarti pada pipa organa terbuka ini, kalau kita ingin menentukan nada atas ke N, itu kalau dalam pipa tersebut terbentuk sejumlah simpul yang jumlahnya yaitu N plus 1. Ya. Kalau kita lihat di sini nada atas kedua, ini ada 3 simpul. Berarti 2 tambah 1 adalah 3. Berarti jumlah perutnya, kita lihat di sini ada 4. Berarti N ditambah 2. Ya. Dan rumus frekuensi untuk nada atas ke N pipa organa terbuka ini dirumuskan Fn sama dengan N ditambah 1 dikalikan V/2L. Ini persis mirip dengan rumus frekuensi pada Dawei. Tetapi yang membedakan sekali lagi, ini berkebalikan. Kalau di Dawei jumlah simpulnya adalah N plus 2, jumlah perutnya N plus 1. Tapi di pipa organa terbuka ini, jumlah simpulnya yang N plus 1 dan perutnya adalah N plus 2. N juga sama, yaitu bilangan bulat. Dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 untuk menentukan nada dasar, 1, 2, 3 itu untuk menentukan nada atas. Berarti kalau kita substitusikan nilai-nilai N ini kepada rumus F, kita peroleh penulisan rumus seperti ini. Ini untuk nada dasar, F0 sama dengan 1Pi/2L. Ini untuk nada atas pertama, yaitu F1, 2Pi/2L. Ini nada atas kedua, F2 sama dengan 3Pi/2L. Mungkin di sini nada atas ketiga, itu 4V/2L. Nah, kalau kita lihat perbandingannya antar frekuensi, yaitu F0 berbanding F1 berbanding F2, itu sama dengan 1 berbanding 2 berbanding 3, dan seterusnya. Nah, itulah sobat-sobat penjelasan materi tentang pipa organa terbuka. Kemudian selanjutnya kita masuk ke jenis pipa organa yang kedua, yaitu pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup ini maksudnya adalah sebuah pipa yang salah satu ujungnya tertutup. Jadi tidak dua-duanya yang tertutup. Kalau tadi pipa organa terbuka, kedua-duanya terbuka. Tapi di sini pipa organa tertutup itu salah satunya yang tertutup, sedangkan ujung yang lainnya dibiarkan terbuka. Nah, sama halnya dengan pipa organa terbuka, pipa organa tertutup juga menghasilkan nada-nada, ya, memiliki tingkatan berdasarkan frekuensinya. Kita mulai bahas dari nada dasar. Sebuah pipa organa tertutup menghasilkan nada dasar apabila ditiupkan kepada pipa itu dan udara yang ada di dalam kolom itu mengalir atau bergetar, membentuk pola gelombang seperti gambar ini. Nah, kalau kita lihat sepanjang pipa ini, misalkan panjangnya L, panjang pipa, ini terbentuk 1/4 gelombang, 1/4 gelombang, di mana setiap ujung pipa yang tertutup ini akan membentuk simpul. Sedangkan ujung pipa yang terbuka akan membentuk perut. Kalau kita lihat di sini jumlah perut dan simpulnya sama, yaitu hanya 1 perut dan 1 simpul. Berarti sepanjang pipa ini terdiri dari 1 perut dan 1 simpul. Lambdanya sama dengan 4L. Kenapa? Karena sepanjang pipa ini hanya terbentuk 1/4 gelombang. Berarti frekuensi nada dasar untuk pipa organa tertutup itu adalah F0 sama dengan Pi/4L. Kalau tadi pipa organa terbuka Pi/2L. Pi-nya sama, yaitu cepat lambat bunyi di udara, ya. Kemudian naik dari nada atas dari nada dasar yaitu nada atas pertama pada pipa organa tertutup. Ini terjadi apabila pada pipa ini terbentuk pola gelombang oleh udara yang ada di dalamnya seperti gambar ini. Kalau kita lihat ini setengah gelombang, ini 1/4 gelombang. Berarti jumlah gelombang yang terbentuk itu adalah 3/4 gelombang. Maka sepanjang L ini sama dengan 3/4 lambda. Dan kalau kita lihat ini terbentuk 2 perut dan 2 simpul. Berarti sepanjang L ini ada 2 perut, 2 simpul. Berarti dari sini kita lihat bahwa pada pipa organa tertutup jumlah perut dan jumlah simpulnya sama, ya. Di sini ada 1, di sini pun ada 1 simpulnya. Perutnya ada 2, ini simpulnya ada 2. Dan panjang gelombang pada nada atas pertama itu terbentuk panjangnya adalah 4/3L. Ya, 4/3L. Nah, kemudian
frekuensi nada atas pertama itu dirumuskan F1 sama dengan 3pi per 4L. Ya. Kalau tadi pi per L, kalau nada pipa organa terbuka. Nah, kemudian nada selanjutnya setelah nada atas pertama itu adalah nada atas kedua. Pipa organa tertutup menghasilkan nada atas kedua apabila terbentuk pola gelombang seperti ini di dalam kolom udaranya. Di sini ada 3 perut dan 3 simpul. Kalau kita lihat, ini adalah 5/4 gelombang atau 1/4 gelombang. Berarti L-nya sama dengan 1,25 lambda atau 5/4 lambda. Berarti sepanjang L ini ada 3 perut dan 3 simpul, panjang gelombang yang terbentuk panjangnya adalah 4/5 L, ya. 4/5 L. Jadi frekuensi untuk nada atas kedua adalah 5pi per 4L. Dari dua penjelasan tadi, yaitu tentang nada atas pertama dan nada atas kedua, berarti dapat disimpulkan untuk nada atas ke N pada pipa organa tertutup ini dirumuskan maka harus terjadi sebanyak simpul, yaitu N plus 1. Jumlah simpulnya N plus 1, ya. Kita lihat di sini nada atas kedua, jumlah simpulnya ada 3, berarti 2 ditambah 1 itu adalah 3. Dan jumlah perutnya juga sama, N tambah 1. Kenapa? Karena pada pipa organa tertutup ini, jumlah simpul sama dengan jumlah perut. Dan untuk frekuensinya, frekuensi nada atas ke N itu kita rumuskan adalah 2N plus 1 dikalikan pi per 4L. Ya, karena kalau kita lihat di sini nada atas kedua ini 5pi per 2L, berarti 2 kali 2 ditambah 1 itu 5pi per 4L. Dan N-nya sama, yaitu bilangan bulat dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. 0 untuk nada dasar, 1, 2, 3 untuk nada atas. Berarti kalau kita tulis ulang persamaan-persamaan frekuensinya, ini F0 sama dengan 1pi per 4L. F1-nya adalah 3pi per 4L. F2-nya adalah 5pi per 4L. Mungkin F ketiganya ini adalah 7pi per 4L. Berarti kalau kita lihat dari deretan persamaan ini, perbandingan frekuensi pada pipa organa tertutup ini, F0 berbanding F1 berbanding F2, dan seterusnya, itu adalah 1 berbanding 3 berbanding 5, dan seterusnya. Ini merupakan perbandingan bilangan ganjil, ya. Nah, sobat-sobat semuanya, itulah mungkin penjelasan teori tentang pipa organa, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup untuk frekuensi nada-nada yang dihasilkannya. Dan untuk lebih jelasnya mengenai pembelajaran materi ini, kita akan coba bahas beberapa contoh soal, ya. Dan kita masuk pada contoh soal. Contoh soal pertama, sebuah pipa organa terbuka panjangnya 75 cm ditiup sehingga pada kolom pipa terbentuk gelombang stasioner dengan 4 buah perut. Jika cepat rambat bunyi di udara 300 meter per detik, hitunglah besar frekuensi bunyi yang dihasilkan pipa tersebut. Nah, di sini pipa organa terbuka, ya. Berarti kita tuliskan dulu besaran-besaran yang diketahuinya. Diketahui di sini panjangnya adalah 75 cm. Kemudian terdapat 4 buah perut. Dan cepat rambat bunyi di udaranya adalah 300 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan, berapakah frekuensinya yang dihasilkan pada keadaan ini? Ya, keadaan di mana terbentuk 4 buah perut. Ditanyakan frekuensi ke N, ya. Kita nggak tahu ini N ke berapa. Kemudian kita jawab, kita tuliskan dulu persamaan untuk jumlah perutnya. Pada pipa organa terbuka, jumlah perut itu adalah N ditambah 2. Berarti kalau kita lihat, jumlah perutnya ada 4, berarti sama dengan N ditambah 2, N-nya sama dengan 2. Berarti di sini terjadi frekuensi nada atas kedua, ya. Berarti yang ditanyakan nanti frekuensi nada atas kedua, di mana frekuensi itu dirumuskan 3pi per 2L. Kalau kita masukkan angka-angkanya, 3 kali 300, ini pi-nya 300, panjangnya 75. Oh, maaf, di sini bukan 30 ya, 75 cm, yaitu 0,75 meter, dirubah ke meter. Berarti ini 900 per 1,5 sama dengan 600 Hz. Nah, inilah frekuensi ketika terjadi 4 buah perut pada pipa organa terbuka. Kemudian kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Pipa organa tertutup, nah ini tertutup, menghasilkan pola nada harmoni dengan frekuensi 750 Hz, 1050 Hz, 1350 Hz.
Jika cepat rambat bunyi di udara 330 meter per detik, hitunglah A. Frekuensi nada dasar, yang B. Panjang pipanya. Kita bahas, ini pipa organa tertutup, nanti kita gunakan rumus-rumus pada pipa organa tertutup ya. Kita tuliskan dulu nilai-nilai yang diketahuinya. Diketahui Fn 750 Hz di sini. Kita belum tahu ini nada keberapa. Kemudian Fn plus 1. Nada berikutnya yaitu 1050 Hz, kemudian Fn plus 2, nada berikutnya yaitu 1350 Hz. Kemudian yang di frekuensi cepat rambat bunyinya yaitu 330 ya, di sini 330. Kemudian ditanyakan nada dasar F0, kemudian panjang pipa itu berapa? Kita jawab, kita tuliskan rumus Fn untuk pipa organa tertutup. Fn sama dengan 2N plus 1 dikalikan pi per 4L. Berarti kalau Fn tambah 1, nah, berarti 2 dikalikan N tambah 1. Nih, 2 dikalikan N tambah 1. Ditambah 1 di sini. Kita masukkan ke rumus ini. Berarti kalau kita lihat, ini 2 kali N, ini 2 kali 1, 2, ditambah 1 itu jadi 3. Jadi rumus Fn tambah 1 itu adalah 2N plus 3 kalikan pi per 4L. Kalau kita bandingkan persamaan Fn dengan Fn plus 1, ini berarti Fn plus 1 itu adalah 2N ditambah 1 dibagi dengan 2N tambah 3, karena pi per 4L-nya sama. Berarti kalau kita masukkan angkanya, Fn-nya 750, Fn plus 1-nya 1050, kita sederhanakan di sini, ini kurang lebih, ini dibagi 150, berarti 5, ini juga dibagi 150, berarti 7. Ini ya, sesuai ya, ini perbandingan bilangan ganjil. Kita kali silang di sini, berarti 5 dikalikan 2N plus 3 sama dengan 7 dikalikan 2N plus 1. Berarti ini 10N ditambah 15 sama dengan 14N ditambah 7. 7 pindahkan ke kiri jadi negatif, 15 dikurangi 7 itu adalah 8. 10 pindahkan ke kanan berarti 14 dikurangi 10 itu adalah 4N. Ya, berarti 8 sama dengan 4N, maka N-nya adalah 2. Berarti 750 ini adalah frekuensi nada atas kedua dari pipa organa tertutup. Maka F keduanya adalah 750. Kita tahu dari penjelasan teori awal bahwa perbandingan nada dasar dengan nada kedua itu pada pipa organa tertutup itu adalah 1 berbanding 5. Jadi kalau kita tanyakan F0-nya, F0 sama dengan 1/5 kali F2. Maka nada dasarnya itu adalah 1/5 kali 750, besarnya adalah 150 Hz. Kemudian kalau kita masukkan rumus dari nada dasar. Nada dasar itu untuk pipa organa tertutup adalah F0 sama dengan pi per 4L. Kita masukkan angkanya, ketika ditanyakan L-nya, ini jadi L sama dengan pi per 4F0. Kita masukkan angkanya, pi-nya 330, dibagi 4 kali 150. Berarti 330 dibagi 600 itu 0,55 meter. Kalau dalam senti berarti kurang lebih 55 cm. Itulah contoh soal nomor 2, yaitu tentang perbandingan antar beberapa frekuensi di dalam pipa organa tertutup. Kemudian kita lihat contoh yang ketiga. Pada pipa organa terbuka dengan panjang 30 cm, di dalamnya terjadi 3 simpul. Ini terbuka, terjadi 3 simpul. Nada dan pipa organa lain yang tertutup serta membentuk 4 titik simpul sama dengan, membentuk 4 titik simpul sama dengan nada pipa organa yang membentuk 3 simpul. Panjang pipa organa yang tertutup adalah titik-titik. Berarti ini perbandingan antara pipa organa terbuka dan tertutup. Kita tuliskan dulu besaran-besaran yang diketahuinya. Di sini diketahui panjang pipa organa terbuka, yaitu 30 cm. Kemudian jumlah simpulnya adalah ada 3. Kemudian jumlah simpul pada pipa organa tertutup ada 4. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang pipa organa tertutup. Berapa panjangnya? Nah, berarti di sini kita harus menuliskan jumlah simpul dulu, rumusnya untuk pipa organa terbuka. Rumusnya adalah N ditambah 1. Jumlah simpulnya ada 3, berarti 3 sama dengan N ditambah 1, maka N-nya adalah 2. Ini untuk pipa organa terbuka. Berarti pada saat ini terjadi 3 simpul itu terjadi frekuensi nada atas kedua. Ya, yang dirumuskan 3pi per 2L.
Ini untuk pipa organa terbuka. Sedangkan untuk pipa organa tertutupnya, ini jumlah simpulnya dirumuskan N plus 1. Kebetulan sama, ya. Di sini 4 jumlah simpulnya sama dengan N ditambah 1. Berarti N-nya sama dengan 3. Ini untuk pipa organa tertutup. Berarti pipa organa tertutup pada saat itu terjadi frekuensi nada atas yang ketiga, di mana rumusnya adalah 7pi per 4L. Nah, di sini nadanya itu sama. Nada yang dihasilkan pipa organa tertutup dan pipa organa terbuka itu sama. Berarti frekuensinya sama, yaitu frekuensi nada kedua pipa organa terbuka dan frekuensi nada ketiga pipa organa tertutup. Kalau kita masukkan rumusnya, berarti ini 3pi dibagi 2 LPOB sama dengan 7pi dibagi 4 LPOT. Kalau kita coret pi-nya, berarti ini 3 dibagi dengan LPOB, ini disederhanakan 4 dan 2-nya. Kita coret, ini sisa 2, sama dengan 7 per 2 LPOT. Kita kali silang, kita masukkan POB-nya, yaitu 30. Kita masukkan, boleh nanti kalau dikali silang dulu boleh, ya. Atau dimasukkan dulu nilainya boleh. Di sini kita masukkan dulu, 3 per 30 itu sama dengan 1 per 10, ya. Nah, di sini baru dikali silang, yaitu 2 LPOT sama dengan 70. Berarti LPOT-nya atau panjang pipa organa tertutupnya adalah 35 cm. Berarti jawaban untuk nomor 3 adalah D, yaitu 35 cm. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal nomor 4, ya. Nada atas pertama, pipa organa terbuka beresonansi dengan nada atas ketiga, pipa organa tertutup. Nah, resonansi ini berarti peristiwa ikut bergetar. Syaratnya frekuensinya sama. Berarti maksud beresonansi ini frekuensi pada pipa organa terbuka sama dengan frekuensi pada pipa organa tertutup. Cepat rambat gelombang bunyi di udara 340 meter per sekon. Jika panjang pipa organa tertutup 70 cm, maka panjang pipa organa terbukanya adalah titik-titik. Berarti sama, ini perbandingan ya antara pipa organa terbuka dan tertutup. Kita tuliskan dulu nilai-nilai yang diketahuinya. F1POB, nih, nada atas pertama beresonansi dengan nada atas ketiga. Berarti F1POB sama dengan F3POT. Terus panjang POT-nya 70. Maaf, ini salah. Ini harusnya 70 ya. Kemudian cepat rambatnya 340 meter per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang pipa organa terbuka. Sekali lagi maaf, ini 70 ya harusnya. Kemudian kita jawab. Kita tuliskan dulu rumus yang diketahui, di mana F1POB sama dengan F3POT. Ini dari soal ya. Kita tuliskan rumus F1 pada POB, yaitu pi per L. Sedangkan F ketiga itu adalah 7pi per 4L. Ini untuk POB, ini untuk POT. Terbuka dan tertutup. Kita coret pi-nya. Kita sederhanakan, berarti ini 1 LPOB sama dengan 7 per 4 LPOT. Berarti 1 per LPOB kita masukkan LPOT-nya 70 ya, bukan 60 tapi 70. Berarti di sini 1 per LPOB adalah 1 per 40. Kita coret, ini sederhanakan. Berarti LPOB-nya adalah 40 cm. Maka jawaban untuk contoh soal nomor 4 itu adalah itu adalah A ya, yaitu 40 cm. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya yaitu nomor 5. Pada percobaan dengan tabung resonansi, ternyata resonansi pertama dihasilkan jika permukaan air di dalam tabung berada 10 cm dari ujung atas tabung seperti gambar berikut. Sini ada gambar ya, tabung ini garpu tala untuk memberikan atau menghasilkan resonansi frekuensinya nanti. Resonansi kedua akan terjadi jika jarak permukaan air ke ujung tabung sebesar titik-titik. Nah, kalau kita lihat materi ini, materi resonansi ini sama konsepnya dengan pipa organa tertutup. Jadi sebuah tabung ini dianggap sebagai pipa organa tertutup. Ya, permukaan air ini seolah penutup dari pipanya. Nah, maka di sini kita lihat dulu pada resonansi pertama, ini keadaannya seperti ini. Kita lihat gambarnya. Resonansi pertama misalkan kita gambarkan seperti ini.
maka akan terbentuk di sini pola seperempat gelombang, sama dengan nada dasar pada pipa organa tertutup. Nah, kita ketahui jaraknya itu adalah 10 cm, dan ini adalah panjangnya seperempat lambda. Berarti kalau kita ketahui, panjang kolomnya itu adalah seperempat lambda, yaitu sebesar 10 cm. Nah, kalau kita lihat pada resonansi kedua itu dari nada dasar naik ke nada atas pertama. Ya. Berarti kita gambarkan polanya seperti ini. Ini nada atas pertama pada pipa organa tertutup. Ini panjangnya adalah 3/4 lambda. Kalau kita lihat ini 3/4 lambda. Kalau ini ujung tertutup berarti harus membentuk simpul. Ini terbuka berarti harus membentuk perut. Nah, berarti kita ketahui L kedua itu 3/4 lambda. Kalau kita uraikan secara matematika, 3/4 itu adalah 3 dikalikan 1/4 lambda. 1/4 lambda itu sama dengan L1. Berarti panjang kolom kedua ketika terjadi resonansi itu adalah 3 kali L1, yaitu 3 kali 10 sama dengan 30 cm. Jadi jawaban untuk nomor 5 itu adalah 30 cm, yaitu option A. Nah, itulah sobat-sobat semuanya penjelasan atau pembelajaran materi kita, yaitu tentang pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup ya. Mudah-mudahan penjelasan ini menambah pemahaman sobat-sobat semuanya. Dan insya Allah pada video selanjutnya kita akan belajar kembali dengan mengkaji materi-materi fisika yang lainnya. Dan tidak lupa silahkan kunjungi juga blog kami di fisikasekolahasikblogspot.com. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang telah kami jelaskan ini bermanfaat buat sobat-sobat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.